Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya tetap sehat selalu dan masih tetap semangat. Oke guys, kali ini Pak Guru Toto akan membahas mengenai statistik invariant. Yang pertama kita akan pelajari mengenai distribusi peluang variabel acak. Apa itu guys? Baik. Yang pertama kita belajar variabel acak. Variabel acak atau random adalah variabel yang nilainya berupa bilangan nyata yang diperoleh dari hasil pengamatan, gitu ya, gampang dimengerti. Baik. Kemudian ada dua jenis variabel acak. Yang pertama adalah variabel diskrit. Adalah data yang merupakan hasil pencacahan dan hasilnya berupa bilangan bulat. Contohnya ya guys, ini ada data kelahiran, jumlah penduduk, dan lain-lain. Gitu ya. Hasilnya berupa bilangan bulat, bukan pecahan gitu ya, atau desimal. Yang kedua adalah variabel kontinu. Adalah data hasil pengukuran yang hasilnya bukan bilangan bulat. Itu biasanya pecahan atau desimal gitu ya guys. Contohnya adalah pengukuran suhu, tinggi badan, kecepatan, dan lain-lain. Oke, paham? Baik. Kita masuk ke distribusi peluang diskrit. Tabel yang mencantumkan semua kemungkinan nilai suatu variabel diskrit berikut nilai peluangnya disebut distribusi peluang diskrit, gitu ya. Baik. Kemudian nilai peluang diskrit dari suatu titik sampel sama dengan frekuensi titik sampel tersebut dibagi dengan total frekuensi. Ingat ya, pada waktu kita belajar tentang peluang itu, peluang suatu kejadian itu adalah banyaknya anggota kejadian dibagi banyaknya frekuensi atau banyaknya ruang sampel. Gitu ya guys, banyaknya anggota sampel. Ingat ya. Nah ini pada waktu kita belajar peluang diskrit ya hampir sama lah pengertiannya seperti itu. Baik, kita masuk ke contoh yang pertama. Pada pelemparan 3 mata uang logam sekaligus, X menyatakan banyaknya sisi angka yang muncul, maka tentukan ruang sampelnya, nilai X yang mungkin, distribusi peluang diskrit X gitu ya. Tuh, kita tentukan dulu ruang sampelnya. Kita lihat. Nah, pada pelemparan pertama itu munculnya gambar-gambar semua ya ini. Kemudian pelemparan kedua 2 gambar 1 angka. Tuh. Ini pelemparan ketiga, mata uang pertamanya gambar, mata uang keduanya angka, mata uang ketiganya gambar, sampai terakhir ketiga-tiganya angka semua. Oke guys. Baik, kita lanjut. Nilai X yang mungkin itu X menyatakan banyaknya sisi angka yang muncul. Kalau ini ya berarti 0 gitu ya. Kalau ini berarti 1 angka. Tuh ada 3 1 angka. Kalau yang 2 angka juga ada 3. Yang angka semua 1. Sehingga X-nya itu ya dibuat 0, 1, 2, 3. Ini 0 itu tidak ada angka yang muncul. Ini 1 angka yang muncul. 2 angka yang muncul. Ketiga-tiganya angka gitu ya guys. Nih pengertiannya begitu. Sehingga kalau kita buat distribusi peluang diskritnya itu menjadi seperti ini. Nah, kalau tidak ada angka yang muncul berarti kan 1 dibagi nih banyaknya anggota ruang sampel 8 kan. Oh, berarti nanti di sini adalah 1/8 begitu ya guys. Kalau 1 angka yang muncul ini ada 1, 2, 3. Oh, berarti nanti peluangnya adalah 3/8 begitu ini. Kalau 2 angka yang muncul berarti juga ada 3 kan, ini 1, 2, 3. Oh, berarti ini juga 3/8. Kalau angka semua berarti sekali nih ya kan, 1/8 juga berarti. Seperti itu, gampang ya guys. Gampang dimengerti? Baik. Kita masuk ke contoh berikutnya guys.
Nah, sekarang satu mata uang logam dilempar sebanyak 4 kali sekaligus. X menyatakan banyaknya sisi gambar yang muncul. Pertanyaannya sama dengan yang di atas, tentukan ruang sampelnya, nilai X yang mungkin, kemudian distribusi peluang diskrit dari X. Nah, kalau yang contoh pertama tadi kan 3 mata uang logam dilempar sekaligus. Kalau ini satu mata uang logam dilempar sebanyak 4 kali sekaligus. Ini pengertiannya sama dengan 4 mata uang logam dilempar sekali, atau satu mata uang logam dilempar 4 kali, sama ya guys ya. Itu tidak perlu bingung begitu ya. Maka ruang sampelnya nanti kita jawab. Nah, ini pertama gambar semua munculnya ini. Pertama kali dilempar gambar, kedua kali dilempar gambar lagi, ketiga gambar lagi, keempat gambar lagi. Nah, ini lemparan pertama sampai ketiga gambar, terakhirnya angka gitu ya. Ini lemparan pertama gambar, lemparan kedua gambar, lemparan ketiga muncul angka, lemparan keempat gambar lagi, dan seterusnya. Ini guys, semuanya ada 16 anggota ruang sampelnya, ya kan? Tuh. Nah, sekarang kita tentukan nilai X yang mungkin. X itu menyatakan banyaknya sisi gambar yang muncul. Kalau gambar yang muncul yang ini ada 4, ya kan guys? Ini ada berapa ini? Ada 3 gitu ya. Tuh. Oh, berarti nanti X-nya ya 0. Kalau 0 itu berarti tidak ada sisi gambar. Ini berarti angka semua. Kalau 1 berarti gambarnya cuman muncul sekali. Nih, ya, muncul sekali nih. Tuh, gitu kan? Ini gambarnya 2 kali. Lalu ini, yang ketiga gambarnya mana? Yang 3. Ini 2, ini 2, ini 2. Nah, ini 3 guys. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Gampang seperti contoh nomor 1 tadi. Nah, distribusi peluang diskritnya maka saya buat seperti ini, ya kan? Nah, kalau tidak ada sisi gambar yang muncul, ya ini kan berarti cuma 1, berarti 1/16 guys, ya kan? Kalau gambarnya muncul sekali, berapa ya? Ini 1, 2, 3, 4, ya kan guys? Cuma 4 berarti ya 4/16, begitu ya. Kalau dua sisi gambar yang muncul berarti ada berapa ini? Ini kan 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti 6/16. Kalau 3 sisi gambar yang muncul berarti 1, 2, 3, 4. Oh, berarti 4/16 juga guys ini. Ya kan? Kalau semuanya sisi gambar berarti cuma 1. Oh, berarti dia adalah 1/16. Gitu ya guys, gampang ya. Ini mencari ruang sampel, kemudian nilai X yang mungkin, dan distribusi peluang diskrit. Oke guys, jelas? Semoga bermanfaat. Jika tidak jelas, silakan bertanya ke Pak Guru Toto lewat YouTube channel Pak Guru Toto Channel, dan jangan lupa subscribe. Oke guys, itu saja yang bisa Pak Guru Toto ajarkan. Semoga semuanya masih tetap semangat dan mengerti apa yang dipelajari. See you.